Misalnya dari awal banget, step yang paling awal banget, let's say gue pengen kuliah atau sekolah ke US. Hal pertama yang harus gue persiapkan ketika gue mau mengajukan visa student itu apa? Nah, ini triksnya ya, tips and tricks untuk interview di Embassy US. Jangan terlalu banyak cerita. Yang bahayanya adalah satu cerita itu. Lu kan cerita banyak nih. Iya nih, saya mau ke US karena di sana tuh bagus banget ya alamnya gini. Dia akan nemuin satu-satu untuk ditanya lebih detail. Karena yang ditakutin di US itu adalah lu jadi residen di sana. Sepertinya akan mudah untukku berangkat ke USA dan tinggal di Manhattan. Selamat datang di Kapok. Harus ada biar belajar. Nah, terusin yang kemarin nih. Episode lalu lo kan udah janji sama gue mau ngejelasin tentang visa. Karena kan kalau ke US kan kita mesti pakai visa ya, nggak cukup paspor aja gitu. Enggak kan. dong, harus ada visanya dong. Iya. Nah, jadi jenis visa yang gue tahu so far kan hanya F1 tuh. F1 itu student visa ya, FYI. Tapi katanya masih banyak lagi tuh jenis-jenis visa. Ini khusus US berarti ya kalau F1 US. itu ya. Kalau ke negara-negara lain berarti Beda bukan lagi. F1. Beda. Oh, oke. Berarti kita US aja dulu deh nih ya. Oke. Karena setahu gue banyak ya. Kalau untuk jenis visa sendiri banyak banget karena US itu kan ada berbagai macam kebutuhan orang mau ke sana kan. Jadi kayak misalnya lu mau bisnis, lu mau turis apa sih? Mau wisata gitu. Nah, itu kan beda-beda. Oke. Nah, jadi kayak ke B1 itu untuk bisnis. Oh, B1 itu bisnis. Berarti untuk kerja. Oh, jadi kalau karyawan di sana lu pakai B1. B1. Terus? Sedangkan kalau untuk visa pelajar itu tadi yang bilang benar ada F1 sama F2 kalau misalnya lu punya anak dan suami atau istri yang lu mau ajak ke sana. Oh, jadi guanya F1. Lu F1, dependence-nya anak-anak gue anak-anak F2. lu F2. Oke. Gitu. Terus ada namanya lagi M1. M1, M2 ada juga berarti. Ada Oke. M1 itu untuk ibaratnya kayak lu sekolah vocational gitu loh. Kayak SMK lah ya. SMK gitu. Oke, vocational school. Vocational school. Nah, Oke. terus ada lagi J1. Nah, kalau M2-nya berarti dependence-nya juga. Oh, pokoknya yang dua itu untuk dependent-nya dia. I see. Terus ada lagi J, visa J1, ada J2 juga. Nah, J1 itu untuk pelajar yang exchange, pertukaran pelajar. Iya, pertukaran pelajar, student exchange. Jadi lu apply-nya itu untuk J. Oke. Nah, berarti ini kan kalau yang bisnis tadi apa B1 ya? Kalau B1 kan berarti dia akan ada surat pengantar dari si company-nya untuk dia bisa berangkat ke sana. Berarti kalau untuk student ada surat pengantar juga dong dari sekolah-sekolahnya dari kampus itu. yang dari US-nya. Dari US-nya ada. Ada namanya I-20. Oke. I-20. I-20. Nah, itu jadi ada keterangan nama lu, nomor paspor lu, terus kayak sekolah apa yang menerima lu, durasinya berapa lama, sampai bahkan finance-nya. Financial statement. Yes. Ada di situ Bukan juga. financial statement, jadi kayak misalnya ya mirip-mirip financial statement. Jadi fund yang lu punya berapa, terus fund yang akan lu spend di universitas itu selama setahun berapa. Itu mulai dari tuition fees, terus accommodations, living cost, itu ada semua. Oh, jadi dilihat nanti balance apa enggak. Kalau balance baru ntar I-20 keluar, baru lu bisa ngajuin visa begitu. Iya. Oke. Jadi pengantar dari I-20 dulu untuk visa F1 misalnya, nah itu baru lu bisa apply F1 visanya. Oke. Untuk apply-nya juga dia ada beberapa website dan ada beberapa biaya yang lu harus bayarin. Oke. Misalnya kayak F1 sama J1 sama M1 itu lu untuk F1-nya ya, itu lu harus bayar $350 dulu. Itu bayar ke FMJV. FMJV itu ibaratnya kayak DS160-nya lah. Apa itu? DS160 itu adalah biaya yang lu bayar ke government si US-nya. Yes. Oh, oke. Government US-nya lu bayar $350 dulu. Gini deh. Ini kan lu udah dari tengah-tengah nih ya. Misalnya dari awal banget, step yang paling awal banget, let's say gue pengen kuliah atau sekolah ke US. Hal pertama yang harus gue persiapkan ketika gue mau mengajukan visa student itu apa? Nah, jadi saat
mereka kampus ini accept lo, mereka akan ngeluarin LOA kan? Letter of acceptance. Oke. Jadi gue harus pastikan dulu gue udah dapat LOA-nya dulu. Iya, lu dapat LOA, nanti mereka akan minta bank statement lu. Nah, bank statement lu itu kira-kira sudah mencukupi atau belum untuk lu kuliah di sana. Nah, ini akan beda-beda tiap sekolah Tiap beda-beda. sekolah beda-beda. Karena beda tuition fee-nya kan. Oke. Itu nanti mereka hitungnya akan per tahun. Per tahun. Jadi udah misalnya bank statement lu udah beres, mereka udah terima, mereka akan keluarin I-20 tersebut. Nah, I-20 itu gue bayar itunya kapan yang tadi lu bilang $350? Nah, jadi nanti setelah lu keluar I-20 baru lu bikin akun dulu di bukan akun ya, kayak profiling lu dulu. Itu bikin DS160 namanya. Itu di ceac.state.gov. GOV. Bentar dulu nih. Ceritanya gue awam nih ya. Ceritanya gue awam. Jadi gue baru banget lulus S1. Let's say. Gue baru banget lulus S1, gue mau nerusin S2 ke USA. Terus dokumen apa yang harus gue siapin sampai gue bisa dapat LOE deh? Apakah gue langsung apply aja terus atau gimana dulu? Dokumen apa nih maksudnya? Persyaratan masuk kuliahnya. Persyaratan masuk kuliahnya itu tergantung dari kampusnya. Tergantung dari kampus. Lu mintanya apa misalnya kayak apa? Kalau MBA ya lu diminta GMAT misalnya. Kalau top university itu mereka biasanya minta GMAT, terus minta IELTS lu atau TOEFL, terus transkrip nilai lu. Ada personal statement juga. Personal statement, essay, bahkan kalau misalnya ada interview lu akan diinterview dulu gitu. Nah, setelah dievaluasi sama mereka dan lu dilihat eligible untuk masuk ke kampus mereka, lo akan dapetin LOA itu, letter of acceptance. Nah, dan LOA itu juga ada dua, offernya itu ada conditional offer, ada yang unconditional offer. Conditional offer itu kalau misalnya lo ada beberapa persyaratan yang lo mesti penuhin dulu. Itu kalau lu dapat conditional offer, misalnya IELTS lu nih kurang, coba deh lu retake. Gitu. Tapi tetap LOE dapat LOE, tapi dari segi akademis, dari segi IELTS itu kurang, jadi lu harus retake dulu. Itu misalnya. Nah, kalau unconditional offer lu udah terima, itu yang tanpa paling syarat. yang paling itu udah tanpa syarat. Gitu. Nah, setelah lu dapat LOE, unconditional offer, lu akan diminta mereka untuk isi form. Ada beberapa kampus yang minta isi form untuk pengajuan visa untuk I-20. Ada juga yang mereka minta langsung bank statement. Jadi mereka yang isiin nanti. Jadi gue minta bank statement lu dong, gitu. Jadi minta bank statement. Terus juga lu harus bayar dulu kayak initial payment untuk mereka kalau itu tanda jadi ibaratnya. Ini berkaitan sama biaya kampusnya. Iya. Jadi belum tuition fee tapi udah initial payment. Kalau state kalau lu jadi masuk ke sana. Misalnya $3.000 lu bayar. Nah, udah lu bayar $3.000, mereka akan minta bank statement lu. Kira-kira mencukupi nggak? Mereka biasanya akan state, gua butuh bank statement lu senilai sekian ribu dolar. Gitu. Nah, kalau udah selesai, lu udah provide bank statement lu, mereka akan keluarin I-20 gitu. Nah, I-20 inilah yang jadi surat pengantar untuk kita bisa daftar apply visa. Setelah kita udah dapat I-20 terus apa lagi tuh? Nah, kalau udah dapat I-20 itu lu tinggal ngajuin visanya. Jadi tinggal ada beberapa link yang lu harus bikin. Itu ada akunnya itu kayak misalnya di CAC itu ceac.state.gov itu untuk bikin akun profile lu sebagai pengaju visa. Jadi ini aplikan visanya. Yang I-20 disubmit ke sini pertama kali. Bukan disubmit sih. Jadi data-data yang dari I-20 lu masukin ke situ juga gitu. Jadi ada beberapa banyak banget sih ada pertanyaan yang harus lu isi di ceac.state.gov itu. Kayak misalnya nama lu, terus lu berangkat kapan? Lu sama siapa kesananya? Udah pernah kesana atau belum? Udah pernah kesana atau belum? Kalaupun terus lu 5 tahun terakhir ini lu pernah kemana aja ke luar negerinya? Terus lu pernah melakukan beberapa kriminal nggak? Gitu. Itu ada beberapa. Kalau nggak salah sampai ditanyain ini juga ya, nomor kontak darurat ya, emergency yang kontak bukan juga keluarga lu, gitu. Jadi lu nggak boleh sepupu, pokoknya nggak boleh keluarga. Jadi lu harus teman orang luar. Itu at least 1 atau 2 boleh. 1 boleh. 1 boleh? Satu boleh.
gitu. Oke, terus? Nah, udah selesai. Nah, itu gue bayar nggak tuh ke situ tuh? Belum. Oh, belum. Nah, itu akan lu dapetin namanya itu DS160. Oh, itu dia nih. Dari sini. Dari sini dapat DS160. Jadi itu ada, lu harus upload foto juga di situ, nanti baru ada nama lu, nama lengkap, terus ada nomor, gue lupa nomor apa ya. Nomor DS160-nya. Iya. Nomor DS160-nya. Nomor serinya lah ya. Sama foto lu. Ini foto juga kalau nggak salah ada ketentuan tertentunya kan? Fotonya itu 5x5. Ya, gitu. Dan harus background putih harus sekian sentimeter di atas. Bahu lu harus di atas. Gitu. Terus juga kalau udah selesai, udah dapat, lu akan dapat namanya itu DS160. Itu ada tulisannya ini bukan visa. Oh ya? Iya, jadi lu nggak ya gue? Ada tulisannya ini bukan visa, ada di bawahnya. Oh, jadi di atas di gambar itu ya keterangan lu itu kan putih itu kan, nah di bawah itu ada ini bukan visa. Oke. Jadi lu nggak cuma selesai itu doang, enggak. Masih harus ngajuan lagi. Nah, lu harus bayar namanya itu bayar DS160-nya I-90. Oke. Apa itu? Itu buat bayar ke government-nya. Government-nya siapa nih? US. Oh, jadi government US yang pertama tadi $350. Itu $350 ini. Ini dia nih si $350 ini. Jadi lu D160. Jadi lu bayar, nanti lu masukin kode D160 lu, nomor D160 lu berapa, tujuan kampusnya kemana, ntar ada alamat kampusnya. Nah, lu tinggal bayarnya itu pakai kartu kredit. Oke, Visa atau Master? Visa atau Master. $350. Tapi sebenarnya pakai debit card yang berlogo Visa juga bisa nggak sih? Bisa. Selama masih ada Visa atau Masternya kan? Bisa. Gitu. PayPal juga bisa, tapi nggak tahu kalau di Indonesia udah bisa atau belum. Karena kemarin kan sempat di ban kan. Iya, betul. Terus udah selesai bayar DS160, barulah kita bikin akun untuk interview visa di Indonesia. Embassy. Ya, Embassy US di Indo. Itu jadi lu bikin akunnya itu di US Travel Docs. Itu masuk ke situ. Nanti lu akan membayar sekitar $160 lagi. $160 untuk ke embassy-nya. Nah, setelah lu bayar ke embassy US yang ada di Indonesia. Itu bisa bayar in dollars atau lu mau bayar pakai rupiah pun bisa. Mereka akan ada konversinya. Kalau lu mau bayar $210 bisa, $210 atau in rupiah itu sekitar 2,4. Ini transfer dong berarti? Transfer bisa, mau lu lewat m-banking bisa, anything bisa. Anything bisa. Bisa. Okay. Karena kan basically mereka di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya mau transfer ke Bank Indonesia bisa, itu ke CIMB Niaga atau langsung ke yang Bank of America juga bisa. Oke. Gitu, udah selesai pembayaran, lu harus tunggu dulu jadwal appointment interview-nya. Oh, kita bisa langsung tentuin di situ dong? Bisa, tapi nanti next day. H+1 setelah lu bayar. Jadi misalnya lu bayar hari ini tuh hari Selasa misalnya. Hari Rabunya di atas jam 12 itu baru kelihatan. Di atas jam 12 siang. Di atas jam 12 siang itu baru kelihatan lu udah masuk pembayarannya dan lu bisa langsung pilih appointment yang tersedia. Oke. Jadi sama kayak milih jadwal ujian ya? Iya, gitu. Jadi jadwal interviewnya ada di tanggal berapa, di jam berapa, nah lu bisa klik di situ. Pilih, Dan kalaupun misalnya lu bawa dependents, itu bisa barengan semuanya. Oh gitu. Bisa. Tapi ngajuin I-20-nya itu kalau sama dependents gimana? Oh, di form I-20-nya udah ada pertanyaan ya, mau bawa dependents apa enggak gitu ya? Saat lu ngajuin I-20 ke kampus, itu mereka akan tanya lu bawa dependent nggak? Berapa orang? Datanya mana gitu. Oke. Itu paspornya biasanya mereka. Udah selesai, lu bayar $160 per orang USD. Kalau udah selesai, lu dapet jadwal interview, baru lu bisa datang ke embassy yang di Indonesia. Itu ada di Jakarta atau Surabaya. Itu. Setelah lu interview, nah ini triksnya ya, tips and tricks untuk interview di embassy US. Jangan terlalu banyak cerita. Jadi lu cuman jawab apa yang ditanyain sama si interviewernya. Role play. Oke. Misalnya ya, gue tanya nih. Nih pertanyaan random tapi sering juga ditanyain di embassy.
ke US mau ngapain, Mbak? Belajar Di UCLA. Oke. Berapa lama kuliahnya? 4 tahun. 4 tahun. Oke. Ada saudara di sana? Nggak ada. Oke. Biasanya apa lagi ya? Oh, kenapa kuliah di US? Karena apa ya nanya? Ya, karena banyak. Karena di sana pendidikannya lebih bagus dibanding di sini, gitu misalnya. Boleh begitu? Emang nggak apa-apa, Oh, mau iya. apa? Iya Kan terserah lu. Oh iya sih. Ya karena di sana. Tapi jangan datar juga lu kayak setan gitu. Ini Tadi kan- interview kayak ini kan "Nih, centang. orang bukan sih. Karena ya saya mau tahu ilmu yang lebih banyak US. di US. Oke. Kenapa nggak di Indonesia aja, Mbak? Saya juga nggak tahu Pak, kenapa sih di Emang Indonesia? papa ngizinin? Izinin. Nggak punya pacar di sini ya? Enggak. Sian. Ya. Oke. Oke, itu centang dong, centang. Iya. Berarti kalau yang nggak boleh dilakukan nih, contoh yang nggak boleh dilakukan kayak gimana nih? Dari awal. Mau ngapain di US? Jadi gini loh Pak, saya kan punya duit banyak nih. Nah mau ngapain tuh? Tuh nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Nggak boleh. Oh, oke. Dia pasti akan ngedengerin, oh gitu. Cuman Mm-mm. yang bahayanya adalah satu cerita itu. Lu kan cerita banyak nih. Mm-mm. Iya nih, saya mau ke US karena di sana tuh bagus banget ya alamnya gini. Dia akan nemuin satu-satu untuk ditanya lebih detail. Lebih detail lagi. Gitu. Itu yang Oh lu jadi open question. iya. sebenarnya. Jadi semakin banyak lu ngomong, semakin banyak lu cerita. Oh nih. Karena interviewer itu yang di konsulat itu mereka tuh basicnya itu psychology, Mel. Jadi mereka nih orang bener apa nggak bohong gitu. Oh, oke. Itu mereka akan tahu gitu loh. Jadi lu ke US beneran mau belajar apa mau jadi TKI? nah, gitu misalnya. Apa lu mau open di sana, open to work. Open to Ah, work. kan nggak boleh kalau lu izinnya kerja tapi lu izinnya kuliah tapi lu kerja di sana kan nggak boleh. Gitu. Apakah lu ntar mau nyari apa namanya? Karena yang ditakutin di US itu adalah lu jadi residen di sana. Iya, benar. Gitu. Jadi satu lagi apa namanya? Kayak tipsnya ya. Kalau lu interview di US Embassy, lu harus state that you will go back to Indonesia. Ya of course lah, kita kan kalau mau belajar ke sana kan harus go back lagi ke Indonesia. Iya, I'm betul. trying to save our podcast ya. Jadi so please. Jadi jangan ada indikasi kalau lu tuh bakal stay di sana. Oke. Jadi oh iya abis kuliah saya sih rencananya mau cari-cari lagi sih di sana, Ya atau cari-cari enggak saya opportunity baru. opportunity sama ya mungkin cari-cari pacar, Jodoh di sana. jodoh di sana. Iya, mungkin saya bisa dikawinin di sana. Sugar juga nggak apa-apa. Mm-mm. Sugar untuk bisa jadi Pemanis di kue, sana. pemanis Iya. di sana gitu. Bahaya nih. Kata menyelamatin tapi jatuh juga. Nggak boleh dong kalau kayak gitu. Nggak dong. boleh. Oh, nggak Jadi boleh. lu harus sesuai sama apa yang lu isi di CX-Tab itu dan sesuai sama apa yang di I-20 lu. Gitu lu berapa lama gitu. Jadi tipsnya itulah, pokoknya jangan terlalu banyak cerita. State that you will go back. Lu bakal balik lagi ke Indonesia after you finish your school. Walaupun itu benar, kalian akan segera Iya, balik. lu harus datang, lu harus balik lagi ke Iya, Indonesia. Jangan betul. jangan macam-macam deh, jangan gue mau kerja di sana. Terserah sih. Gue sih nggak, gue akan ngelarang sih. Terserah. Oke, lanjut. Setelah udah selesai interview nih misalnya. Saya interview. Ah. Nah, di US itu enaknya adalah decision lu di approve atau enggak itu langsung di tempat Mel. Oh iya. Iya, jadi mereka tuh akan ngasih ada pilihan, ada 4 warna kertas yang lu bisa terima. Misalnya pink. Pink itu kalau lu bener-bener di reject. Iya. Nah, nih lu dapet pink, surat pink. Lu udah nggak bisa Oke. apply visa. Itu ada sampai tulisannya 6 bulan. nggak? Ada tulisan Ada reject. reject. Oh. Nggak cuma kosong doang Ya nih. kali. Ini apa nih, Pak? Ini kan- Kayak main bola. Bukan. Ini buat origami. Oh, Lu bikin gitu. apaan kayak di situ gitu. Enggak. Terus? Jadi pink, nah lu akan ada suratnya, akan ada
decisionnya kenapa lu di reject. Nah terus ada lagi kayak misalnya hijau. Hijau itu lu belum pasti diterima, tapi lu juga belum pasti ditolak. Ada beberapa condition yang lu harus penuhin dulu. Kuning hampir sama kayak hijau, lu harus ada beberapa dokumen yang lu harus sertakan. Tapi nanti di state di situ dokumennya apa aja. Gitu. Terus ada putih. Nah putih ini kalau lu lulus, granted visa. Nah setelah lu granted visa, lu dapat kertas warna putih, lu akan ke bilik sebelah untuk bayar namanya reciprocity fee. Bilik, udah lama sekali loh gua nggak dengar kata bilik. Bilik dulu. Kayak wartel. Bilik. Warung teler. Bilik itu tuh. Bilik KBU. Ya lo sedih deh. Nih kayaknya yang denger kita nggak ada yang tahu wartel. Nggak ada yang wartel. Nggak ada pernah wartel. Udah jangan lama-lama nelfonnya, argonya jalan terus nih. Udah ya. Udah 15.000 nih udah ya. Nah gitu. Nggak pernah ya. Aduh. Masa kecil Anda kurang menantang. Jadi dia ke bilik sebelah tuh setelah udah dapet yang putih. Tunjukin ini saya sudah granted visanya. Nanti lu akan bayar reciprocity fee namanya. Apa itu? Kayak uang timbal balik lah. Ke US-nya, US Embassy. Nah, itu sekitar $220. $220 itu lu bisa bayar pakai visa, credit card atau cash. Atau lu mau convert ke IDR juga bisa rupiah. Bisa juga. Kayak tadi yang 160 itu. Gitu. Jadi lu udah setelah itu lu tinggal pilih. Tinggal tunggu visa lu, paspor lu. Oh iya, pas lu isi yang di US Travel Docs itu lu akan ditanyain nanti visa lu itu mau diambil pick up atau lu mau diantar. Nah kalau lu mau diantar itu tergantung nanti ada biayanya berapa. Kalau lu mau pick up itu free. Pick up-nya tapi cuma ada di Surabaya atau Jakarta. Ya di embassy-nya. Di embassy-nya. Gitu. Nah nanti setelah berapa lama lu akan dinotif sama mereka. Visa lu sudah jadi, paspornya udah bisa diambil. Berarti selama proses pembuatan visa itu paspor kita akan ditahan di sana. Akan ditahan di sana, gitu. Dan untuk interview yang harus dibawa itu ada beberapa. Itu ada I-20, itu wajib ya. Karena kan ya orang Indonesia mana tahu kalau lu diterima di sana. Iya betul. Itu buktinya I-20-nya. Terus lu bawa paspor aslinya. Terus lu bawa konfirmasi D160-nya yang ini bukan visa itu. Terus lu harus bawa appointment confirmation. Jadi saat lu ke US Travel Docs dan lu udah pilih appointment-nya, itu akan ada print-out-nya. Janji temunya hari apa, jam berapa, dan apa yang harus dibawa. Terus juga lu harus bawa bukti pembayaran yang CMB itu yang $160. Itu harus lu bawa dokumennya, buktinya. Lu harus bawa foto sama bukti bayar service fee yang $350. Oh, yang waktu awal tuh yang service fee. Oh, itu namanya service fee. Service fee. Oke. Itu yang harus bawa. Karena gue ada beberapa kasus dia lupa bawa I-20. Waduh. Nah, itu dia. Jadi mentang-mentang udah ada DS160-nya segala macam. Udah ada service fee-nya. Jadi dia enggak I-20-nya enggak dibawa. Nah, itu jadi dia dapat surat warna kuning. Jadi dia harus ya udah lengkapin dulu. Gue nggak percaya. Dan itu pun dan ribetnya gini loh, kalau US Embassy kalau lu dapat surat kuning atau surat hijau, lu nggak dikasih tahu deadline-nya kapan. Lu bisa bawanya kapan. Lu harus bener-bener keep kontak sama si konsulernya di embassy itu. Kapan nih kayak saya bisa bawa lagi atau kapan saya bisa jadwal interview lagi. Karena kalau misalnya lu itu berarti lu harus ulang lagi interview lagi. Enggak, makanya gitu. Tapi kan itu yang bikin lu lama. Kalau lu mendingan bayar, lu bisa langsung dapat jalur interview. Tapi sedangkan ini kan enggak, lu nggak usah bayar lagi. Tapi ya itu lu harus nunggu. Betul. Konfirmasi dari mereka. Betul sih. Gitu. Oke, baiklah. Udah setelah granted visa, lu tinggal pesen tiket segala macam. Oke, sepertinya akan mudah untukku berangkat ke USA dan tinggal di Manhattan, New York. Mudah sekali, cuaks. Jadi kalau misalnya lu ragu untuk untuk ke US, untuk apply visa, come to Papa. Oke, siap. I'll help you. Jadi kali ini kita tutup podcast kita ini dengan pantun gitu ya. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Ngelihat baju murah harganya. Oke, cakep banget. Kalau kamu mau bikin visa, cakep. Dengerin Kapok, ada solusinya. Oke, selamat jumpa.